Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Dharma untuk kita belajar pada pagi hari ini, yaitu belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, kita sudah tahu bahwa biologi merupakan ilmu yang sudah kita pelajari sejak SMP hingga sekarang. Dan kita tahu bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk hidup lainnya, karena dibekali oleh akal dan pikiran sehingga diharapkan mampu mengolah dan mengelola alam beserta isinya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Manusia memiliki sifat ingin tahu yang berasal dari akal budinya. Sifat ingin tahu itu mendorong manusia untuk melakukan penelitian. Nah, ini adalah contoh-contoh manusia yang sedang melakukan penelitian, baik penelitian yang ada di dalam laboratorium, menggunakan bahan-bahan kimia, ya, juga melakukan penelitian di alam terbuka, ya. Nah, penelitian dapat menjawab ketidaktahuan dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Sifat keinginan tahuan manusia semakin berkembang. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengadakan pengamatan atau observasi, dan menyelidikkan untuk menambah konsep pengetahuan dan keterampilan atau skill. Keinginan tahuan manusia tentang makhluk hidup seperti manusia sendiri, hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang meliputi virus, bakteri, protista, dan jamur, dan lingkungan sekitarnya dipelajari dalam ilmu biologi. Nah, biologi berasal dari dua kata, yaitu bios, yang artinya hidup, dan logos, yang artinya ilmu. Berarti biologi adalah ilmu hidup atau ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, zaman dulu ilmu biologi disebut dengan sebagai ilmu hayat, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu mempelajari biologi? Kemudian, apa saja manfaat kita belajar biologi? Ya, tentu saja belajar biologi penting untuk kehidupan kita. Dan manfaatnya banyak sekali. Baik itu di bidang kesehatan seperti sekarang-sekarang ini, maupun di bidang industri pangan, kemudian industri kesehatan, lingkungan, dan sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan merupakan konsep kumpulan prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Ya. Jadi, suatu pengetahuan, ya, dapat disebut sebagai ilmu jika dia memiliki ciri-ciri, yaitu punya objek kajian, ya, memiliki objek kajian. Jadi kalau biologi kajiannya adalah makhluk hidup. Kemudian kalau kimia adalah objek kajiannya adalah zat-zat, ya, beserta sifatnya. Memiliki metode, metodenya adalah dengan metode ilmiah. Bersifat sistematis, ya. Di sini artinya pengetahuan harus memiliki hubungan ketergantungan dan teratur, tidak boleh ada unsur-unsur yang saling bertolak belakang. Misalnya tentang sel, maka perlu didukung ilmu pelajaran yang lainnya, yaitu tentang organ, sistem organ, dan individu. Kemudian bersifat universal, artinya kebenaran yang disampaikan oleh ilmu berlaku secara umum atau universal. Misalnya, kita belajar tentang reproduksi, ya, tentu saja ilmu ini sama dengan yang kalau kalian belajar di negara lain, misalnya di Singapura ataupun di Malaysia, ya. Bersifat objektif, ya. Jadi ini mengandung data, bersifat jujur, bebas prasangka, kemudian terbebas dari kepentingan unsur pribadi. Nah, dia dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Bersifat analitis, yaitu di sini ilmu ini terbagi menjadi bagian yang lebih rinci guna memahami berbagai hubungan sifat serta peranan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian bersifat verifikatif, artinya suatu ilmu mengarah pada tercapainya suatu kebenaran, ya. Nah, tingkat organisasi kehidupan yang dikaji dalam pelajaran ilmu biologi ini, ya, yaitu meliputi ada unsur molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi,
komunitas, bioma, dan biosfer. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi.